Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap dari kita tentu punya impian. Ingin hidup tenang, berkecukupan, bahkan berlimpah harta. Dan itu tidak salah. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang bergelimang harta. Tapi yang menjadi masalah adalah dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa ia kita gunakan. Dalam perenungan hari ini, mari kita bicara tentang satu hal yang kerap tak disadari. Ketika dunia membuat kita buta arah demi kekayaan. Kita bekerja keras, kita mengincar peluang, tapi ada kalanya godaan datang dalam bentuk pintu yang tampak menguntungkan, namun tak halal. Mungkin awalnya hanya kecil. Manipulasi angka, mengambil yang bukan hak, menyuap agar urusan lancar, menjual sesuatu yang merusak, atau mencurangi timbangan. Tapi semua itu adalah jalan yang bengkok dan kita berharap sampai di tujuan yang lurus. Mustahil. Allah tidak hanya melihat hasil tapi juga proses. Bahkan dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyandingkan iman dengan amal saleh, bukan dengan harta berlimpah. Saudaraku, apakah harta yang didapat dari jalan yang tidak halal bisa membawa keberkahan? Apakah ia bisa menjadi penenang hati, atau justru membawa azab yang tak kasat mata? Kita mungkin tidak langsung jatuh miskin, tidak langsung disambar petir, tapi lihatlah. Apakah hatimu tenang? Apakah rumahmu damai? Apakah keluargamu tentram? Apakah anak-anakmu tumbuh dalam kebaikan? Terkadang, azab Allah datang dalam bentuk kenikmatan yang menyesatkan. Kita merasa sukses, padahal sedang digiring perlahan ke jurang keterpurukan spiritual. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia, mereka tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kalimat itu bukan hanya peringatan tapi juga cerminan zaman kita hari ini. Banyak orang merasa sukses karena rumahnya besar, rekeningnya gemuk, mobilnya banyak. Tapi jauh di dalam, hidup terasa hampa. Hati tak bisa khusyuk saat salat, sulit menangis saat berdoa, anak-anak jauh dari agama, dan kehidupan terasa penuh tekanan. Allah bisa saja membiarkan orang yang mencari harta haram tetap kaya. Tapi itu bukan karunia. Itu adalah istidraj, kenikmatan yang menipu, yang membuat kita semakin jauh dari Allah, hingga tiba saatnya azab turun tanpa peringatan. Apakah azab itu hanya di akhirat? Tidak. Di dunia pun Allah bisa mempersempit hidup seseorang, bukan secara materi, tapi secara rasa bahagia, ketenangan, dan keberkahan. Mungkin rezeki deras tapi tak pernah cukup, mungkin usaha besar tapi selalu bermasalah. Mungkin dikenal orang tapi sepi dari rahmat. Jika kita merasa semua berjalan lancar padahal kita sadar sumber harta kita tidak halal, bisa jadi itu adalah ujian atau bahkan azab yang terselubung. Dan kita perlu bertanya, apakah yang aku kumpulkan hari ini akan menjadi pemberat amal atau pemberat beban di akhirat? Kekayaan sejati bukan pada jumlah, tapi pada keberkahan. Harta yang halal walau sedikit akan cukup dan menumbuhkan. Harta yang haram, walau banyak, akan habis dan membinasakan. Mari kita pelan-pelan merenung. Kita tidak sedang menuduh siapapun. Kita hanya diajak kembali melihat ke dalam diri kita masing-masing. Di mana posisi kita saat ini? Masihkah kita peduli apakah rezeki ini dari jalan yang Allah ridhai? Semoga Allah menjaga kita dari harta yang menggelapkan hati dan menuntun kita pada kekayaan yang membawa ketenangan dunia dan akhirat. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif ini, keinginan untuk sukses kadang membuat seseorang tergelincir ke jalan yang keliru. Tak sedikit orang rela menempuh cara yang haram demi satu tujuan, menjadi kaya. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar jalan ini akan membawaku pada ketenangan dan keberkahan? Islam adalah agama yang sangat menghargai usaha. Allah memerintahkan kita untuk bekerja, mencari rezeki, dan mencukupi kebutuhan. Tapi dalam semua itu, Allah meletakkan batasan yang sangat jelas. Halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar, syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak manusia, maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa selama hasilnya baik, caranya bisa dinegosiasi. Padahal dalam Islam cara mendapatkan sesuatu jauh lebih penting daripada sekadar hasil akhir. Ketika seseorang mencari harta dari jalan yang tidak halal, baik itu mencuri, menipu, berdusta, menyuap, menjual barang haram, atau mengabaikan hak orang lain, maka ia sebenarnya sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon yang tidak akan pernah memberi buah kebaikan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih utama baginya. Bayangkan, bahkan satu suapan dari makanan yang berasal dari harta haram bisa menjadi penghalang untuk masuk surga, apalagi jika seluruh hidup kita dibiayai dari hasil yang tidak diridai Allah. Lalu apakah Allah akan langsung menurunkan azab kepada orang yang mencari harta haram? Belum tentu dalam bentuk musibah fisik atau kehilangan materi. Kadang, azabnya adalah kehidupan yang sempit, jiwa yang gelisah, hati yang tidak tenang, keluarga yang retak dan anak-anak yang sulit diarahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Taha 124. Harta haram seringkali justru membuat seseorang tampak sukses di mata dunia, tapi menderita dalam batinnya. Inilah yang disebut dengan istidraj, kenikmatan yang diberikan bukan karena Allah ridha, tapi sebagai bentuk kelengahan, agar ia makin jauh dari kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melihat Allah memberi kenikmatan kepada seorang hamba, padahal dia dalam kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Contoh yang sangat jelas adalah Qarun, seorang yang sangat kaya di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, namun dia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Al-Qasas 76. Qarun sombong, merasa harta itu hasil kerja kerasnya sendiri, padahal ia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Akhirnya Allah benamkan dia beserta hartanya ke dalam bumi. Ini bukan hanya kisah, tapi peringatan sepanjang zaman. Saudaraku, kita bisa saja merasa bangga ketika bisnis lancar, rekening bertambah, rumah megah, kendaraan mewah. Tapi jika semua itu berasal dari sesuatu yang haram, kita sedang berjalan menuju jurang kehancuran rohani. Lebih dari itu, harta haram juga bisa mengalir dalam darah anak-anak kita, mempengaruhi jiwa mereka, menjauhkan mereka dari kebaikan, dan menjadikan mereka keras hati. Dalam sebuah hadits syahih, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang menengadahkan tangan ke langit dan berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, padahal pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan perutnya dipenuhi dari yang haram.
maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Inilah akibat besar dari harta haram. Doa tertolak, ibadah hampa dan hati menjadi keras. Orang seperti ini bisa saja salat dan puasa, tapi tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sangat menjaga agar tidak memakan makanan yang berasal dari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Suatu ketika beliau menolak makan daging yang didapat dari orang yang tidak jelas sumbernya, karena beliau sangat berhati-hati dalam menjaga keberkahan. Maka kita, sebagai umatnya, seharusnya lebih berhati-hati. Karena keberkahan itu tidak tampak dalam jumlah, tapi dalam rasa cukup, ketenangan, dan keridaan Allah. Ada orang yang hartanya sedikit, tapi hidupnya tenang, anak-anaknya saleh, rumah tangganya damai. Dan ada pula yang bergelimang kekayaan, tapi hatinya kosong, keluarganya hancur, dan akhir hidupnya tak berbekas. Saudaraku, harta haram bukan hanya akan membawa petaka di dunia, tapi juga di akhirat. Di padang mahsyar kita akan ditanya bukan hanya tentang jumlah harta yang kita miliki, tapi juga dari mana kita mendapatkannya, dan untuk apa kita membelanjakannya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 5 perkara, salah satunya dari mana hartanya didapat dan untuk apa dibelanjakan. Pertanyaan ini akan sangat berat jika kita tak pernah peduli dari mana asal rezeki kita. Dunia bisa menipu, tapi akhirat akan membuka semua yang tersembunyi. Maka marilah kita kembali pada jalan yang benar. Jika hari ini kita menyadari ada harta yang tidak halal dalam hidup kita, maka bertobatlah. Bertobat dengan jujur, berhenti mengambil yang bukan hak, dan mengembalikan jika bisa. Allah Maha Pengampun, bahkan jika seseorang datang kepadanya dengan dosa sepenuh langit, Allah akan mengampuni jika ia sungguh-sungguh kembali. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. At-Tahrim 8. Contoh luar biasa dari tobat atas harta haram adalah sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang ketika tahu bahwa sebagian hartanya berasal dari sumber syubhat, langsung ia keluarkan semuanya demi menjaga kebersihan jiwanya. Itulah keberanian sejati. Bukan berani menumpuk harta, tapi berani meninggalkan yang haram demi ridha Allah. Kekayaan sejati bukan pada besarnya simpanan, tapi pada kelegaan hati dan keberkahan dalam hidup. Rezeki yang halal walau sedikit akan tumbuh dan mencukupi. Sedangkan yang haram sebesar apapun akan ludes dengan cara yang hina. Saudaraku, mari kita jaga diri, jaga keluarga, dan jaga akhirat kita. Jangan karena mengejar dunia yang sebentar, kita korbankan kebahagiaan yang kekal. Jika saat ini kita sedang diuji dalam keuangan, bersabarlah. Karena sabar dengan harta halal jauh lebih mulia daripada kaya dari yang haram. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2 dan 3. Janji Allah itu pasti. Tak perlu menipu, tak perlu korupsi, tak perlu mengambil hak orang lain. Cukup bertakwa dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mencukupi. Harta bukan segalanya, tapi cara kita memperolehnya akan menentukan segalanya di dunia dan akhirat. Semoga kita selalu dijaga dalam ketakwaan, diberi kekuatan menolak yang haram, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dicintai Allah, perjalanan hidup ini memang tidak selalu mudah. Kadang kita dihadapkan pada dilema yang sulit, antara ingin memenuhi kebutuhan hidup dengan cepat, atau bersabar menempuh jalan yang halal. Tapi yakinlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang berusaha menjaga diri. Harta halal mungkin datang lebih lambat, tapi ketenangan, kedamaian, dan keberkahan yang menyertainya akan membuat hidup kita jauh lebih ringan dijalani. Sedangkan harta haram, walau terlihat cepat dan mudah, sesungguhnya sedang menarik kita ke jurang yang gelap dan dalam.
Kita tidak sedang berlomba untuk menjadi yang terkaya, tapi kita sedang berjalan menuju tempat kembali, dan bekal terbaik yang kita bawa bukanlah harta, melainkan hati yang bersih dan rezeki yang suci. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dari makanan yang dibeli dengan hasil yang haram. Jangan biarkan keluarga kita hidup dari sesuatu yang tidak diridai Allah. Karena jika kita menanam dari benih haram, jangan berharap panennya akan membawa kebaikan. Kalau hari ini kita merasa pernah salah langkah, jangan takut untuk berhenti. Berhenti bukan berarti gagal, tapi tanda bahwa hati kita masih hidup dan mampu mengenali yang benar, dan Allah mencintai hamba-hamba yang kembali kepadanya. Allah tidak menilai seberapa besar rumahmu atau seberapa banyak tabunganmu, tapi Dia melihat bagaimana kamu menjaganya, apakah dari jalan yang halal atau tidak. Itulah yang akan menjadi saksi di hari yang tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Jangan tunggu azab datang dalam bentuk kehilangan, kehancuran, atau penyesalan yang terlambat, karena pintu tobat itu masih terbuka lebar selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Mari kita doakan, semoga Allah membersihkan rezeki kita, memperbaiki niat kita, dan menjauhkan kita dari segala yang mengundang murkanya. Semoga setiap harta yang kita miliki menjadi sebab bertambahnya ketaatan, bukan justru menjauhkan dari ibadah. Ya Allah, kami mengakui banyak kekhilafan dalam mencari rezeki. Kadang kami tergoda oleh dunia, lupa bahwa Engkaulah Sang Pemberi yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami. Ampunilah kami ya Rabb, jika selama ini kami pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Sucikanlah hati kami dari cinta dunia yang berlebihan, dan arahkanlah langkah kami menuju rezeki yang halal, meski kecil, asal penuh berkah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur saat diberi, bersabar saat diuji, dan istiqomah dalam ketaatan walau dunia menggoda. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, meski tampak menggiurkan. Lindungilah keluarga kami dari makanan yang tumbuh dari yang Engkau murkai, dan gantilah dengan keberkahan yang menyejukkan jiwa. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang tertahan rezekinya karena kesalahan di masa lalu, maka lapangkanlah jalan tobatnya, bukakan pintu keberkahan untuknya, dan tuntunlah kami semua menuju rezeki yang Engkau ridai. Karuniakan kepada kami hati yang merasa cukup dan jiwa yang tenang. Ya Rabb, bimbing kami agar lebih jujur dalam berdagang, lebih amanah dalam bekerja, dan lebih bersih dalam setiap usaha. Jadikan harta kami bukan hanya sekadar angka, tapi sarana untuk mendekat kepadamu dan menolong sesama. Hindarkan kami dari tipu daya dunia yang memalingkan kami dari akhirat. Dan ketika kami kembali kepadamu kelak, kami ingin pulang dengan tangan yang bersih, wajah yang teduh, dan amal yang diterima. Kami ingin Engkau menyambut kami dengan senyuman rahmat, bukan kemarahan atas dosa-dosa kami. Maka kuatkanlah kami ya Allah di jalan kejujuran dan keikhlasan hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku telah membersamai renungan ini. Semoga narasi ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Karena hidup ini bukan hanya soal apa yang kita miliki, tapi dari mana dan untuk apa kita mendapatkannya. Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi. Siapa tahu, dari satu kalimat yang kamu sebarkan, Allah memberi ampunan untuk dosa-dosamu yang kamu lupakan. Tetap semangat dalam menjaga kehalalan rezeki. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintainya, karena kejujuran dan kesederhanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.